Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Ibu akan menjelaskan tentang cara mencari jurnal yang akan menjadi jurnal atau paper acuan untuk kepentingan ECP kalian maupun untuk kepentingan penyusunan proposal di akhir mata kuliah ini nanti. Nah, Ibu akan sharing screen. Nah, ini adalah contoh dari jurnal untuk konsentrasi pemasaran. Nama jurnalnya adalah Journal of Product and Brand Management. Berkaitan dengan nama jurnal, Ibu menyarankan kalian untuk memilih jurnal yang terindeks dalam Sinta 2 minimal, Sinta 2 menurut indeksasi dikti, atau jurnal yang terindeks oleh Scopus. Scopus adalah lembaga pengindeks jurnal internasional yang membagi klasifikasi jurnal menjadi Q1, Q2, Q3, Q4, dan non-Q. Nah, adik-adik bisa melihat daftar nama jurnal-jurnal yang terindeks untuk konsentrasi pemasaran di scopus.com atau di skimago.com. Nah, kemudian kebetulan di sini Ibu menggunakan contoh jurnal yang bernama Journal of Product and Brand Management. Judul artikel dari jurnal ini adalah Customer Brand Engagement and Facebook Fanpage Like Intention. Jurnal ini ditulis oleh Thilo Halasovic dan Jacques Snell dipublikasikan pada tahun 2017 pada jurnal yang tadi sudah Ibu sebutkan, volume 26 isu 2 ditampilkan di halaman 120 sampai dengan 134. Nah, ini adalah informasi link dari jurnal tersebut. Nah, dalam jurnal ini kita bisa melihat di tampilan halaman pertamanya, di sini dituliskan judul dan nama authors-nya, ya, Thilo dan Jacques, dan asal universitas afiliasinya. Kebetulan mereka berasal dari Jerman dan Afrika. Kemudian pada bagian awal jurnal itu dijelaskan abstrak atau ringkasan dari jurnal. Di sini ditampilkan tujuan dari artikel itu apa, ya, penulisan artikel ini bertujuan apa atau riset ini bertujuan apa. Kemudian desain dan metodologi atau pendekatan yang digunakan. Kemudian dijelaskan juga temuan dari risetnya serta originalitas dari penelitian tersebut. Kemudian pada bagian berikutnya dijelaskan keyword yang digunakan pada jurnal ini, pada paper ini, yaitu Facebook, brand trust, customer brand engagement, ya, dan CBE scale serta intention to like. Jadi ini kata kuncinya. Jenis papernya adalah research paper. Jadi adik-adik, paper itu bisa dibedakan di antaranya menurut kategori research paper atau conceptual paper. Research paper adalah paper yang didasarkan pada hasil penelitian, jadi berisi laporan hasil penelitian. Sementara conceptual paper merupakan paper yang berasal dari studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Jadi ini hanya berupa konsep-konsep atau teoritis saja. Nah, pada bagian awal dalam jurnal itu biasanya diawali dengan bagian introduction. Nah, di sini biasanya dijelaskan alasan apa pentingnya dilakukan penelitian ini, ya. Dan ini nanti juga perlu kalian perhatikan ketika kalian menyusun proposal. Bagian awal proposal kalian itu harus menjelaskan alasan kenapa topik kalian itu penting untuk diteliti.
Nah, di bagian bawah disebutkan identitas dari jurnal dan tahun serta nomor publikasinya serta publishernya. Publishernya adalah Emerald Publishing Limited. Ini adalah publisher jurnal yang bergengsi, ya. Nah, halamannya ini dia ditulis mulai halaman 120 sampai 134 tadi. Jadi dalam satu jurnal itu dia akan memuat beberapa tulisan. Nah, ini adalah salah satu tulisan yang dimuat di halaman 120. Setelah bagian introduction, mereka menuliskan research question pada riset mereka. Nah, di sini dituliskan secara eksplisit, research question-nya ada 2, ya. How does customer brand engagement influence customer intention to like the brand fan page on Facebook? Jadi, bagaimana customer brand engagement, ya, keterikatan konsumen terhadap brand itu mempengaruhi niatan konsumen untuk memberikan terhadap fanpage dari brand tersebut di Facebook. Jadi kalau misalnya kalian suka sepatu Nike, apakah itu nanti akan memberikan efek atau memberikan pengaruh pada kecenderungan kalian untuk memberikan like pada fanpage-nya Nike. Kemudian yang kedua, research question yang kedua adalah, is the influence of CBE on intention to like the fan page on the brand a conditional effect of brand trust? Jadi apakah adanya customer brand engagement, ya, yang berpengaruh pada intention untuk berpengaruh pada niat untuk memberikan like itu merupakan conditional effect, ya, efek syarat bagi kepercayaan merek. Nah, ini research question-nya ada 2. Kemudian setelah introduction dilanjutkan dengan theoretical framework. Ini yang nanti kalau dalam proposal kalian akan menjadi bab 2. Jadi di sini dijelaskan dasar teori dari penelitian ini, ya. Penelitian ini menggunakan teori engagement, ya. Engagement ini kalau dirunut teorinya bisa dilarikan atau diarahkan pada teori self congruence, ya. Kebetulan Ibu belum mengidentifikasi secara detail teori apa yang digunakan di sini, tapi nampaknya nah ini teorinya adalah uses and gratification theory. Ya, ini teorinya dijelaskan di sini, ya. Oke, berikutnya adalah setelah menjelaskan research question dan theoretical framework, biasanya ini teori yang lain, elaboration likelihood model, kemudian teori tentang EWOM, ya. Nah, setelah kita membahas penjelasan tentang teori, biasanya akan dilanjutkan dengan pengembangan model. Nah, ini adalah model penelitiannya. Jadi dalam model penelitian ini ada variabel-variabel endogen dan variabel eksogen, ya. Variabel endogen ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain, dan variabel eksogen ini yang berfungsi mempengaruhi variabel yang lain dalam model persamaan struktural. Nah, kebetulan sekali di sini modelnya sangat lengkap karena di sini ada variabel pemoderasi. Variabel pemoderasinya adalah brand trust. Jadi brand trust ini merupakan syarat atau pemoderasi bagi hubungan brand engagement terhadap intention untuk memberikan like, ya. Nah, adik-adik bisa lihat, ya, sekaligus mengingat-ingat teori yang sudah kita pelajari dalam metode riset, bahwa variabel pemoderasi itu berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan yang kondisinya biasanya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, brand trust ibu terhadap sepatu Vans misalnya mungkin berbeda dengan brand trust kalian terhadap sepatu Vans. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel tersebut cocok menjadi variabel pemoderasi. Nah, variabel kecenderungan atau niat untuk memberikan like,
ya, baik like info maupun like intention warm, ya, itu menjadi variabel pemediasi. Artinya variabel ini menjadi syarat bagi variabel yang lain untuk terjadi, yaitu general like intention. Nah, variabel pemediasi ini munculnya juga dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Nah, ini yang disebut variabel pemediasi. Jadi di sini kebetulan modelnya lengkap, ada variabel terikat, variabel bebas, atau kalau dalam persamaan struktural kita menyebut variabel endogen dan variabel eksogen, dan ada variabel pemoderasi dan ada variabel pemediasi. Nah, setelah kita menjelaskan model, kemudian di bagian berikutnya peneliti menjelaskan hipotesis dari penelitiannya. Kebetulan dalam penelitian ini ada berapa hipotesis? Ada 9 hipotesis, ya. Nah, adik-adik harus bisa mengidentifikasi hipotesis pertama itu apa. Misalnya, cognitive processing positively influence the intention to like a brand Facebook fan page to stay informed about the brand. Kalau kita kasih like di fan page-nya Facebook, kan kita akan senantiasa diberi update atau notifikasi tentang aktivitas di fan page itu. Jadi di sini cognitive processing, ya, itu berpengaruh pada kecenderungan atau niat untuk memberikan like, ya. Nah, misalnya hipotesis yang kedua, cognitive processing positively influence the intention to like a brand's Facebook fan page to engage in positive e-warm. Nah, ini masih cognitive processing juga, tapi dihubungkan dengan pengaruhnya untuk memberikan like intention warm, ya. Dan seterusnya sampai dengan hipotesis ke-9. Nah, pada bagian berikutnya adalah metodologi. Nah, di sini dijelaskan berbagai aspek tentang desain dari penelitian ini, mulai dari sampelnya, metode pengumpulan datanya, kemudian metode penyampelannya, kemudian jumlah responden yang dikumpulkan, serta identifikasi variabel serta pengukurannya, ya. Nah, di sini pengukuran dari tiap variabel dijelaskan, kemudian ada rencana analisis dan hasilnya, ya. Nah, di hasil ini juga perlu kalian perhatikan, ya, karena hasil ini yang nanti akan menjadi dasar kita untuk menyimpulkan. Nah, tahap berikutnya adalah analisis data, dan analisis data kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan atau luaran atau temuan, Nah, temuan ini menyimpulkan apa yang menjadi research question dalam penelitian ini, ya. Jadi demikian. Nah, di bagian akhir biasanya ada theoretical and managerial implication and direction for future research. Jadi di bagian akhir itu biasanya selain dijelaskan kesimpulan juga akan dijelaskan implikasi teoritis maupun implikasi manajerial, dan kemudian apa arahnya atau sarannya bagi riset di masa yang akan datang. Jadi biasanya ini juga nanti didasarkan pada keterbatasan riset. Nah, di bagian akhir dijelaskan, diberikan paparan tentang referensi yang digunakan. Nah, inilah adik-adik contoh jurnal yang bisa kalian acu. Nah, kalau adik-adik bertanya apakah jurnalnya harus dalam bahasa Inggris, sebetulnya untuk tugas sekarang ini boleh jurnal berbahasa Indonesia. Karena kalian adalah mahasiswa pemasaran, maka Ibu sarankan mencari jurnal dari jurnal-jurnal manajemen dan pemasaran. Jangan mencari dari jurnal-jurnal akuntansi, jurnalnya pertanian, jurnalnya teknik, dan seterusnya. Jangan salah arah. Kemudian berikutnya adalah lihatlah lembaga yang menerbitkan jurnal tersebut. Perguruan tinggi kita ini sudah terakreditasi A, baik secara prodi maupun institusional, ya. Nah,
sebaiknya kita mencari jurnal yang berasal dari perguruan tinggi yang akreditasinya juga A. Jadi jangan mencari jurnal dari perguruan tinggi yang antah berantah tidak jelas kualifikasinya, ya. Dan kemudian jangan mencari dari skripsi, itu terlarang banget. Jangan mencari dari skripsi, tapi carilah dari artikel yang sudah dipublikasikan. Ya. Nah, artikel yang sudah dipublikasikan itu boleh dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa, dalam bahasa Inggris strongly recommended. Ya. Mengapa? Karena nanti untuk kepentingan skripsi, adik-adik akan diajak untuk menggunakan jurnal acuan dalam bahasa Inggris. Itu sudah ada SK rektornya. Minimal 3 dari 10 jurnal yang wajib digunakan. Nah, daripada jurnal acuan yang berbahasa Inggris itu nanti tidak digunakan, Ibu selalu menyarankan ke mahasiswa untuk menggunakan jurnal berbahasa Inggris itu justru sebagai jurnal acuan utama. Nanti jurnal-jurnal pendukungnya kalau mau yang berbahasa Indonesia silahkan. Nah, kemudian satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa tidak semua jurnal yang berbahasa Inggris itu baik. Sedapat mungkin, walaupun Ibu tidak hafal, tapi sedapat mungkin hindari jurnal-jurnal IPB atau jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh India, Pakistan, Bangladesh. Juga kalau bisa cari jurnal-jurnal dari negara-negara maju, ya, walaupun kita tidak mengatakan bahwa jurnal dari negara berkembang itu tidak baik, tetapi kebanyakan jurnal-jurnal dari negara maju itu memang qualified, walaupun tidak semuanya, ya. Karena itu patokannya tadi, carilah jurnal dari lembaga-lembaga atau publisher-publisher yang sudah terindeks dengan baik, ya, yaitu terindeks di Scopus atau terindeks di Thomson dan seterusnya, ya. Oke, mudah-mudahan paparan singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan adik-adik bisa menggunakan sebagai guidance untuk mencari jurnal untuk kepentingan ECP dulu. Nanti untuk kepentingan penyusunan proposal kita akan diskusikan lagi jurnal apa yang sebaiknya dipilih karena Ibu perlu melihat apakah jurnal itu sudah sesuai jurnal pemasaran, kemudian apakah jurnal itu sudah benar jurnal berdasar hasil riset atau jurnal empiris, bukan jurnal konseptual, dan apakah jurnalnya lengkap, ya. Jurnal ini termasuk lengkap karena dia juga membuat lampiran daftar pertanyaan untuk kuesionernya, ya. Nah, sementara itu dulu adik-adik, kalau nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi